Pak udah diizinin share screen-nya. Oke, baik. Nah, saya share screen materi hari ini ya. Nah, materi ini juga sudah sempat saya share bersamaan dengan materi yang minggu lalu ya, masih dalam satu file PDF yang sama. Nah, materi ini ada di bagian awal ya, di halaman-halaman awal. Nah, bisa kalian coba buka juga gitu. Nah, sudah saya pernah share waktu pertemuan sebelumnya di tanggal 17 ya, di pukul 10.16. Nah, itu filenya. Bisa di-download di Telegram. Oke, kembali lagi ke materinya ya. Jadi, sesuatu pencarian itu sudah sering kalian lakukan ya di kehidupan sehari-hari. Jadi, langkah-langkah dari pencarian ini sebetulnya secara tidak sadar sudah pernah kalian lakukan. Contohnya ketika melakukan permainan kartu ya, kartu remi misalkan atau kartu apapun ya, ketika kita akan mengeluarkan kartu yang sesuai gitu, kita secara cara berpikir manusia gitu, kita secara visual akan mencari kartu ya dari deretan kartu yang kalian pegang gitu. Nah, secara visual melalui sensor penglihatan kalian akan men-scanning jenis atau bentuk kartu mana yang sesuai dengan yang akan dikeluarkan gitu. Secara scanning tersebut akan mencocokkan. Nah, jika kartu yang sesuai atau menemukan kartu yang cocok, maka kalian akan pilih kartu tersebut untuk dikeluarkan dalam permainan. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak ketemu ya, maka kalian mungkin akan melakukan aksi lainnya seperti mencangkul atau men-skip permainan. Nah, kemudian lebih advance-nya juga pencarian ini kalian temukan di smartphone kalian ya, di menu-menu kontak atau phone book ya. Nah, kalian bisa men-search nama ya, nama kontak yang dicari gitu. Kemudian yang lebih advance lagi mungkin di web engine search ya, seperti Google, Yandex, Yahoo. Nah, di sini pencariannya sudah lebih advance ya, karena diambil atau di searching dari sekumpulan halaman web yang tersedia di dunia internet gitu. Nah, kembali lagi ke slide-nya ya. Jadi suatu data itu seringkali dibutuhkan pembacaan kembali informasi. Jadi untuk mengambil kembali data atau membaca kembali data itu disebut information retrieval ya. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan cara searching. Searching adalah proses pencarian data pada suatu deret data ya. Jadi ada sekumpulan data atau deret data dengan cara menelusuri data tersebut. Tahapan paling penting pada searching yaitu memeriksa jika data yang dicari sama dengan data yang ada pada salah satu deret data yang tersedia. Nah, secara umum ya, semua algoritma pencarian itu meliputi keempat langkah ini secara umum. Nah, untuk spesifik masing-masing metodenya pasti akan berbeda, namun ini adalah cara, langkah, atau metode secara umumnya. Yang pertama itu kita menentukan dulu data yang dicari ya. Nah, bisa kita anggap data yang dicari itu adalah variabel X. Gitu. Kemudian membandingkan variabel X tersebut dengan setiap deret data yang tersedia. Nah, jika ada data yang sama, maka kita mencetak pesan ada ya, atau bisa juga mencetak pesannya ditemukan, atau bisa juga mencetak pesannya dengan pesan found gitu. Nah, jika tidak ada data yang sama atau yang cocok, nah, cetak pesannya adalah
tidak ada data. Nah, secara umum seperti ini ya algoritma pencarian itu. Nah, kita lanjut di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa dalam perkuliahan praktikum algoritma sosial ini kita hanya membahas, atau ruang lingkupnya kita hanya akan membahas dua macam algoritma pencarian saja, yaitu sekuensial dan binary ya. Nah, ini kedua algoritma ini merupakan algoritma yang sederhana dan cukup mudah diterapkan, apalagi untuk proses pembelajaran algoritma ya, sequential search dan binary search. Nah, kita lanjut ke metode pencarian yang pertama ya, yaitu sequential search atau linear search ya. Jadi pencarian ini tuh metodenya adalah pencarian yang beruntun, menelusuri satu demi satu data yang ada dalam deret gitu intinya. Jadi yang perlu kalian highlight ya, atau kalian ingat-ingat dari metode sequential search ini adalah si pencarian datanya itu menelusuri tiap elemen satu persatu ya, dari awal hingga akhir. Jadi kalau datanya ada 10 gitu, kita akan menelusuri ke 10 data tersebut. Kalau ada 100 juga kita menelusuri hingga 100 data, sejuta data pun sama halnya. Nah, kemudian yang perlu kalian highlight atau ingat ya dari sequential search ini adalah data deretnya atau data awalnya itu tidak harus dalam kondisi yang terurut gitu ya. Nah, ini adalah highlight atau poin-poin penting yang perlu kalian ingat. Jadi yang pertama adalah sequential search ini akan menelusuri tiap elemen satu persatu. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Kemudian yang kedua adalah data tidak harus dalam kondisi terurut ya. Nah, ini adalah langkah yang spesifik ya untuk algoritma sequential search ini. Yang pertama adalah menentukan nilai yang dicari. Jadi kita menentukan atau menyiapkan variabel X sebagai data yang dicari. Kemudian variabel X tersebut kita bandingkan nih dengan menelusuri data ke 1 sampai data ke N. Data ke N ini tergantung jumlah datanya ya dari data atau deretnya gitu. Nah, jika dalam perjalanan menelusuri data sampai ke N ini menemukan nilai yang cocok dengan X, nah, maka penelusurannya berhenti ya, lalu melakukan cetak pesan ada atau cetak pesannya ditemukan. Nah, bila tidak ada, bila sampai terakhir ya, sampai deret akhir atau sampai deret ke N tidak ada data yang cocok, maka kita mencetak pesan tidak ada gitu. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kita akan memahami sequential search ini dengan ilustrasi ya. Nah, misalkan terdapat array satu dimensi atau deret, kita bisa sebut deret data ya. Di sini terdapat 8 deret data, dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 7. Nah, kalian perhatikan juga nih datanya memang tidak perlu terurut ya sequential search ini. Jadi ada 8, 10, 6, 2, 11, 7, 1, 100. Nah, ini tidak dalam keadaan terurut dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil ya. Ini masih tanpa kondisinya tanpa terurut. Kemudian kita menentukan variabel X ya, yaitu variabel yang akan nilai yang akan kita cari. Di sini misalkan kita tentukan 6. Ya. Tentu kalau secara visual, secara berpikir manusia, kita dengan mudah menemukan nilai 6 itu di deret ini ya, di deret array ini. Tapi kan kalau
yang melakukan adalah suatu komputer ya, maka kita perlu membuat programnya atau mengimplementasikan algoritmanya ke dalam program supaya komputer tersebut dapat menemukan data atau angka 6 ini. Ya, jadi di sini dengan metode sequential search kita akan menelusuri data dari paling awal, yaitu data di elemen ke-0. Nah, data di elemen ke-0 ini yaitu 8 dibandingkan dengan 6. 8 dan 6 kan tidak cocok ya, tidak sama. Artinya kita menelusuri ke elemen selanjutnya, 10 dan 6 juga tidak sama. Kita telusuri lagi ke elemen selanjutnya. Di elemen selanjutnya ini 6 dan 6 artinya sama ya, atau cocok. Setelah ketemu, maka kita berikan pesan atau cetak pesan ada atau ketemu gitu. Nah, tapi kalau kasusnya kita mencari nilai misalkan nilai datanya 50 gitu ya. Nah, ini kan kita menelusuri dari 0 sampai ke 7 nih. Tidak ditemukan data di elemen-elemen tersebut nilai 50, maka data yang maka pesan yang disampaikan atau yang dicetak adalah data yang dicari tidak ada. Nah, mudah-mudahan masih mengikuti ya untuk sequential set ini. Saya rasa cukup mudah dipahami gitu. Nah, lanjut ke binary search. Nah, ini metode yang berbeda dengan sequential search, di mana inti dari binary search ini adalah membagi dua data set atau bukan data set, membagi dua data elemen sehingga pencariannya menjadi setengah penelusurannya itu. Jadi bayangkan kalau tadi datanya ada 100 gitu ya, kemungkinan mencarinya gitu ya, kalau datanya tidak ditemukan adalah 100 kali pengecekan atau penelusuran setiap elemen kan. Nah, kalau binary search ini, kalau datanya 100 gitu, kita bisa mencarinya tuh hanya 50 penelusuran elemen. Gitu. Karena kita akan membagi daerah pencarian, membagi dua daerah pencarian. Nah, itulah kenapa asal-usul kata binary itu digunakan ya, karena binary itu kan ganda ya, binary itu dua gitu, dua bagian. Namun dengan catatan untuk menerapkan algoritma binary search ini, data yang ada tuh harus dalam kondisi terurut ya. Jadi kalau data yang seperti ini tuh harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, lalu setelah datanya terurut, barulah kita mencari apa yang didefinisikan sebagai posisi tengah dari deret tersebut. Caranya adalah dengan menghitung ya posisi awal ditambah posisi akhir dibagi dua. Nah, itu adalah untuk menentukan posisi tengah. Jadi kalau ada 100 ya, berarti kan dari 0 ditambah posisinya kan dari posisi 0 ditambah posisi 100 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah 50 gitu. Nah, itu adalah hal penting yang perlu kalian ingat. Jadi di binary search ini perlu menentukan juga ya, posisi tengah. Kemudian untuk langkah-langkah spesifiknya dari algoritma binary search ini adalah pertama kita menentukan atau mengambil data dari posisi awal hingga posisi akhir dan cari posisi tengah ya dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Posisi awal ditambah posisi akhir dibagi dua. Nah, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang posisi tengah. Berbeda dengan sequential search kan kita membandingkannya dari data ke awal gitu, data ke nol atau data ke awal. Nah, kalau di binary search ini langsung dicocokkannya atau dibandingkannya dengan data yang ada di tengah gitu.
Jika kebetulan data yang di tengah itu sama dengan data yang dicari, artinya selesai. Artinya kita mencetak pesan ketemu gitu, atau ada data. Nah, namun kalau misalkan datanya itu lebih besar ya, data yang dicari itu lebih besar, maka kita mengulangi langkah kedua ya, dengan posisi awalnya itu berubah. Posisi awalnya adalah posisi tengah sekarang yang ditambah satu, artinya bergeser satu gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan lalu data yang dicari ini ternyata lebih kecil dari data yang di tengah, maka posisi akhirnya berubah. Posisi akhirnya itu bergeser dari posisi tengah berkurang satu, bergeser ke kiri. Secara ilustrasinya, seperti biasa nih contohnya, kita memiliki deret data yang sudah terurut ya, dari 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31, 35. Ini adalah deret data terdiri dari 9 data ya, yang dimulai dari indeks 0. Nah, kita menentukan nilai X yang dicari yaitu 17. Nah, langkah awal tadi kan kita tentukan dulu posisi awal. Posisi itu kan indeks ya, posisi awalnya 0, posisi akhirnya indeksnya 8, posisi tengah adalah posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Posisi awal 0 ditambah posisi akhirnya 8 dibagi 2. Jadi posisi tengahnya itu hasilnya adalah 4. Nah, 4 di sini. Nah, untuk memudahkan, kita gunakan penanda ya. Jadi A ini adalah penanda untuk posisi awal, C ini adalah penanda untuk posisi akhir, B adalah penanda untuk posisi tengah ya. Nah, jadi posisi tengahnya itu adalah 4 yang bernilai 15. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membandingkan nilai yang dicari dengan nilai yang ada di posisi tengah. Nilai yang dicari adalah 17 dibandingkan dengan nilai yang ada di posisi tengah yaitu 15. Nah, karena nilai yang dicari 17 ini lebih besar dari 15, maka aksi yang dilakukan selanjutnya adalah posisi awal itu berubah ya menjadi posisi tengah ditambah satu. Posisi awal tuh si A kan, si A itu bergeser ke 4 ditambah satu ya. Nah, jadi posisi A ini berubah ke 5. Nah, di sini bisa kita lihat si tanda A ini bergeser atau berpindah ke deret yang kelima di sini. Nah, selanjutnya kita bandingkan nilai yang dicari dengan setelah ininya bergeser kita lakukan atau mencari posisi tengah kembali ya, yaitu 5 ditambah 8 dibagi 2. Kira-kira 13 dibagi 2 ya sekitar 6,5. Kita ambil yang bilangan bulatnya aja 6 ya. Nah, jadi posisi tengah sekarang menjadi di 6. Asalnya di 4 kan ini kan. Di 4. Jadi di 6 sekarang. Nah, di sini. Di B ini bergeser nih. Nah, yang selanjutnya adalah membandingkan nilai yang dicari dengan posisi tengah. Dengan nilai di posisi tengah 17 dibandingkan dengan 23. Karena 17 ini lebih kecil dari 23, maka yang terjadi perubahan adalah posisi akhir. Posisi akhirnya sekarang adalah posisi tengah dikurangi 1. Posisi tengahnya 6 dikurangi 1, jadi 5. Jadi si penanda posisi akhir ini yaitu C bergeser nih jadi ke 5. Jadi sekarang posisi C ada di 5. Nah, kemudian posisi A juga masih di 5 ya. Nah, langkah selanjutnya ulangi pencarian posisi tengah 5, posisi awal 5, posisi akhir 5 dijumlahkan dibagi 2, akhirnya kan
tetap 5 ya. Jadi B sekarang bergeser atau menunjuk atau penanda B ini ada di posisi 5. Nah, sekarang keadaan terakhir adalah posisi tengah, posisi awal, dan posisi akhir ada di indeks kelima. Nah, sekarang bandingkan nilai yang dicari dengan data yang ada di posisi tengah, yaitu 17 dibandingkan dengan 17. Nah, karena 17 itu cocok ya, 17 sama dengan 17, maka kita cetak pesan ketemu. Gitu ya. Nah, kalau kalian bandingkan misalkan penelusuran ini ya, deret data ini dilakukan dengan sequential search ya, yaitu menelusuri dari 0, terus 1, terus 2, 3, 4, hingga ketemu 17 ini di 5, akan kalian bayangkan ya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali penelusuran. Ada 6 langkah yang di ini gitu. Nah, sedangkan kalau pakai binary search dengan dataset ini, kita akan melakukan 1, 2, 3 langkah ya, berarti 1, 2, 3 langkah pengecekan. Nah, jadi lebih hemat lah, kita bisa lebih efektif sekitar 4 langkah gitu, lebih cepat. Yang binary search hanya 3 langkah, yang sequential search itu 6 langkah gitu. Hal ini akan sangat terasa signifikan ketika data yang ditelusuri itu banyak gitu, 1.000.000 misalkan. Nah, ini akan mengurangi waktu pencarian ya jika dilakukan dengan metode binary search gitu. Nah, sekarang kita coba mengimplementasikan algoritma tersebut di dalam pemrograman Python ya. Jadi sekarang kalian silahkan buka Google Colab ya, Google Collaboratory-nya ya. Nah, saya harap semuanya juga membuka ya, buka Google Colab-nya. Nah, sini saya sudah menyiapkan nih si modul atau si fungsi dari sequential search dan binary search-nya. Nah, tidak lupa juga saya menyiapkan fungsi bubble sort yang sudah saya buat di pertemuan minggu lalu ya, bisa bubble sort atau selection sort. Nanti ini digunakan ketika kita akan melakukan pencarian dengan metode binary search. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya mengenai modul sequential search ini. Kita beri nama sequential underscore search. Kemudian parameter yang dibutuhkan dari modul ini adalah 2, yang terdiri dari pertama adalah list atau data deretnya ya, kita namakan. Kemudian value ini adalah data yang kita cari atau variabel x itu ya. Nah, kita beri nama di sini value. Nah, kita siapkan variabel pos atau variabel posisi yang menandakan posisi awal atau data awal gitu kan, dimulai dari indeks ke 0 ya. Nah, kemudian kita juga menyiapkan variabel boolean. Variabel boolean ini variabel yang berisikan 2 nilai, bisa true atau bisa false. Jadi untuk keadaan awalnya variabel ini akan bernilai false ya, artinya belum ketemu. Nanti kalau datanya udah ketemu, kita akan rubah variabel boolean ini menjadi true gitu. Lanjut di baris selanjutnya, karena kita secara langkah akan menelusuri deret, maka struktur algoritma yang kita gunakan adalah looping ya. Nah, di sini looping yang digunakan adalah while. Jadi while ini adalah looping ya. Jadi posisi awal di sini kan 0 ya, hingga panjangnya data yang ada len. Ini len itu dari length ya.
Jadi posisi awal hingga banyaknya data gitu. Dan selama datanya belum ditemukan, found-nya itu masih false. Nah, itu lakukan penelusuran deret demi deret ya. Nah, sedari menelusuri kita juga melakukan pengecekan menggunakan struktur algoritma if ya. Pengecekan itu kan if. Jadi jika isi dari deret pada posisi tersebut sama dengan nilai yang dicari, maka variabel found kita rubah menjadi true. Artinya data ditemukan ya. Ini jika data ditemukan. Tapi kalau tidak ditemukan, maka masuk ke bagian else. Nah, bagian else ini adalah merubah posisinya ke data selanjutnya dengan cara menambahkan satu posisi sama dengan posisi satu. Ini kita mengubah ya posisi ke deret data selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah mereturn variabel found ini ya. Jadi kalau misalkan dia sudah ketemu, dia akan mengembalikan nilai true. Tapi kalau hingga akhir dari pencarian tidak ketemu, artinya kan nilai found tidak berubah ya. Jadi yang dikirimkan adalah false nanti. Nah, itu mengenai sequential search. Lalu kita akan coba bandingkan dengan binary search. Nah, di sini kita beri nama modul atau fungsi dari binary search ini dengan binary underscore search ya. Nah, parameter yang digunakan pun, yang dibutuhkan pun sama, yaitu dua buah parameter, yaitu parameter plist sebagai parameter data deretnya, kemudian value untuk data yang dicarinya. Nah, di sini kita menggunakan istilah first untuk data awal ya. Atau kita ubah saja ya namanya posisi awal gitu. Kemudian untuk posisi akhir kita ambil dari panjangnya data dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Kan karena mulainya juga dari 0 gitu. Jadi dikurangi 1. Nah, ini found sama ya seperti di fungsi sequential search berguna untuk variabel pengingat bahwa data sudah ditemukan atau belum. Nah, ini posisi awal, ini adalah langkah penelusuran ya. Posisi awal lebih kurang sama dengan posisi akhir and not found. Nah, selama penelusuran ini, tidak lupa kita mencari posisi tengah. Kita beri nama posisi tengah, di mana rumusnya adalah posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2 ya. Dibagi 2. Nah, kemudian jika, nah ini kita langsung membandingkan nilai yang dicari dengan nilai yang ada di posisi tengah. Jika nilai posisi tengah cocok dengan nilai yang dicari, maka variabel found ini berubah menjadi true, yang menandakan datanya ketemu. Tapi kalau tidak sama, maka dia akan masuk ke bagian else. Di sini dilakukan pengecekan kembali. Jika nilai yang dicari itu lebih kecil dari nilai yang ada di tengah ya, maka posisi akhirnya berubah. Posisi akhir itu berubah posisi tengah dikurangi 1. Gitu. Sedangkan jika else ini kan artinya keadaannya adalah value-nya lebih besar dari playlist ya. Value-nya lebih besar dari
nilai tengah itu aja ya. Nilai tengah. Nah, maka yang dilakukan adalah merubah posisi awal menjadi posisi tengah ditambah satu gitu. Nah, ini di akhirnya kita akan mengembalikan variabel form ini, entah itu isinya nilainya false atau true. Nah, kita akan coba tes ya dengan membuat suatu deret data. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah data. Data ini seperti yang kalian dapat perhatikan belum terurut ya. Jadi kita akan coba dulu dengan metode yang tidak membutuhkan data yang terurut, yaitu sequential search. Ya, pastikan namanya sama sih, nggak tipe ya. Sequential search yang dibutuhkan adalah deret datanya, 2 parameter kan, deret datanya itu data dan nilai yang dicari. Misalkan nilai yang dicarinya adalah 40 ya. Nah, perlu kalian ingat lagi kan tadi kembaliannya adalah boolean ya, false atau true. Jadi kita tampung kembaliannya itu atau return-nya ke sebuah variabel, kita beri nama ketemu ya. Nah, jika variabel ketemu ini adalah true ya, jika true maka kita print data ketemu. Jika false, kita masuk ke blok false, datanya tidak ditemukan. Nah, kita coba jalankan. Ini harusnya error nih, karena saya belum berani yang bagian atas-atasnya ini. Oh, ternyata jalan ya. Oke, nah berhasil sesuai ekspektasi ya, bahwa 40 itu ditemukan di data. Nah, kalau kita nyari yang nggak ada datanya, misalkan 100, nah dia akan memberikan pesan data tidak ditemukan. Oke, sekarang coba kita gunakan metode yang binary. Binary search ini datanya itu. Nah, ini kita coba datanya tidak dalam keadaan terurut ya. Kita coba cari nilai 40 lagi. 40 deh, berapa? 69. Terus kita gunakan juga ketemu variabel ketemunya ya. Datanya ketemu ya. Padahal ini belum terurut satu. Oh, ini ya belum terurut ya. Coba kita cari 21. Nah, kalau datanya tidak terurut, binary search ini apa ya, performa atau hasilnya itu tidak konsisten ya. Harusnya kan 21 ini ketemu, tapi hasilnya tidak ketemu. Sedangkan tadi kalau yang 69 ini berhasil nih. 69 berhasil karena memang binary search ini harus melalui atau data yang digunakannya harus terurut. Kita perlu melakukan pengurutan ya, kita menggunakan bubble sort seperti yang ini nih. Kita dulu namanya pengurutan. Kita gunakan bubble sort.
menyiapkan data untuk keperluan sorting baik dari searching metode binary gitu. Nah, kita coba nih, harusnya 21 tuh tadi ketemu ya, kita coba. Nah, sekarang 21 ditemukan. Coba misalkan 58. Ketemu juga ya. 100. 100 tidak ditemukan. Nah, gitu. Jadi pelajarannya adalah bubble atau binary search ini datanya harus diurutkan. Ini kalau hasil dari sudah diurutkannya kita bisa lihat, tinggal kita print ya. Nah, ini udah terurut nih. Kemudian hasil dari yang searching-nya ini tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, oke, aktivitas selanjutnya silakan kalian buka notebook kalian ya, terus kalian coba nih. Sebentar, saya akan simpan dulu sehingga kalian bisa menjadikan ini referensi dalam membuat programnya. Ini kelas apa ya? E2B. Nah, saya share nih di Telegram ya sebentar. Nah, apa filenya sudah ada belum di Telegram? Sudah ada, Pak. Nah, oke. Jadi next-nya aktivitas kalian adalah coba buat bukan versi kalian ya, coba buat file baru ya secara mandiri di Google Colab ini. Referensinya adalah tadi di Telegram sudah saya share, kalian buat. Lalu setelah selesai bisa kalian kirim melalui private message di Telegram gitu. Cukup jelas nggak instruksinya? Pak, izin bertanya, Ya, untuk deadline pengumpulannya jam berapa ya, Pak? dimaksimalkan aja sisa perkuliahan hari ini ya. Jadi ada waktu cukup panjang, 45 menit untuk aktivitas ini. Jadi kumpulkannya nanti akhir perkuliahan deadline gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah cukup jelas ininya apa instruksinya? Wildan, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Gelvan? Cukup jelas, Pak. Oke, Fadli? Insya Allah, Pak. Oh ya, oke. Saya tunggu ya hasilnya. Kalian download nanti ya, kan kita selesai menyalin atau itu, terus download IPYNB-nya, kemudian kirim ke Telegram saya. Ya, mirip seperti yang itu sih, yang pertemuan minggu lalu gitu. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya sesi
sinkronus Zoom ini kalian lanjutkan, ada waktu 5 menit dengan sesi asinkronus dengan aktivitas yang sudah dijelaskan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Terima kasih, Ya. Bapak.